Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan mempresentasikan hasil dari perancangan UI UX aplikasi gudang kami, di mana dalam kelompok kami ini beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Sairul Ma'ruf, lalu rekan saya, Mas Budi Agung, serta dosen pengampu dari mata kuliah UI UX ini ada Bapak Muhammad Patria. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai latar belakang. Latar belakang di sini diambil dari banyaknya sistem yang kurang ramah pengguna dan menyulitkan operasional, terutama bagi pengguna non-teknis. Pengelolaan gudang yang tidak optimal dapat menyebabkan kerugian, keterlambatan distribusi, dan menurunnya produktivitas. Oleh karena itu, aplikasi gudang kami hadir sebagai solusi digital untuk mempermudah pengelolaan stok, pergerakan barang, dan optimalisasi ruang penyimpanan. Lalu selanjutnya, tujuan dari aplikasi gudang kami ini di mana memberikan solusi yang dirancang untuk pertama, mempermudah pengelolaan gudang secara lebih efisien dan terorganisir. Yang kedua, memudahkan pengguna dalam memonitor stok barang, mengelola proses masuk dan keluarnya barang. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan ruang gudang. Selanjutnya, di sini ada pengantar design thinking, di mana perancangan UI UX untuk aplikasi gudang kami ini berhasil dilakukan dengan menggunakan metode design thinking. Itu adapun poin-poinnya. Yang pertama, pendekatan design thinking dalam pengembangan aplikasi berbasis pengguna untuk menciptakan solusi yang lebih tepat dan efektif. Lalu poin yang kedua, pada perancangan UI UX aplikasi gudang kami ini melibatkan 5 tahapan. Yang pertama, advertise, yang kedua, define, yang ketiga, ideate, yang keempat, prototype, yang terakhir, test. Lalu di samping ini adalah gambaran dari 5 tahapan tersebut. Nah, di sini ada user persona, di mana user persona ini mencerminkan karakteristik, kebutuhan, dan harapan pengguna yang berbeda. Di sini sudah ada user persona. Yang pertama ada Bapak Dimas Bagus, yaitu adalah seorang staf gudang berusia 29 tahun yang masih menggunakan pencatatan stok secara manual dan sering menghadapi kesalahan karena keterbatasan waktu dan banyaknya barang yang berpindah tempat. Lalu yang kedua, di sini ada Ibu Adel Febrianti, seorang supervisor logistik berusia 27 tahun yang bekerja dengan sistem manual menggunakan Excel, di mana yang tidak efisien serta rawan akan kesalahan pencatatan. Selanjutnya akan dilanjutkan Mas Budi. Silakan Mas Budi. Oke, terima kasih Mas Sairul atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan user flow, di mana user flow ini menggambarkan langkah-langkah yang harus dilakukan pengguna dalam menggunakan fitur-fitur yang telah diprioritaskan. Jadi di sini yang pertama yaitu user melakukan login, kemudian menampilkan stok barang, kemudian menginput data, baik data barang masuk maupun barang keluar, kemudian ada detail barang dan input barang berhasil. Kemudian untuk user adminnya, di sini ada login, kemudian menampilkan dashboard, ringkasan barang, kemudian bisa melihat barang masuk, stok barang maupun barang keluar. Kemudian di sini admin bisa mencetak laporan. Kemudian yang terakhir yaitu cetak laporan selesai. Jadi seperti itu gambaran daripada user flow. Di sini gambaran desain yang telah kami buat menggunakan Figma. Nah, di sini juga ada prototipenya, clickable prototipenya. Jadi di sini menggambarkan ketika diklik login, kemudian menampilkan stok barang, kemudian bisa cetak laporan, menampilkan fitur laporan, dan seterusnya. Nah, di sini kami akan mendemonstrasikan prototipe dari desain yang kami buat, yaitu prototipe menggunakan Figma. Nah, seperti yang kita lihat di role admin menampilkan halaman login. Kemudian ketika diklik login akan diarahkan ke dashboard ringkasan barang. Kemudian kalau kita klik stok barang, nah di sini menampilkan stok barang seluruh stok yang ada. Kemudian kita juga bisa langsung cetak laporan. Nah, setelah diklik cetak laporannya, kemudian menampilkan
stok barang yang ingin dicetak begitu. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan prototype user, di mana di sini menampilkan halaman login. Jadi ketika button loginnya diklik, nah kalau di role-nya user, jadi setelah login menampilkan stok barang. Di mana di sini ketika diklik, nah yang pertama yaitu sidebar dulu, kemudian pilih barang masuk. Kita asumsikan kita akan menginput barang masuk. Nah kemudian kita klik barang masuk. Nah di sini kita akan menginput detail dari barang yang masuk. Kemudian ketika diklik save ataupun simpan di sini, nah setelah itu menampilkan detail barang yang kita input sebelumnya. Jadi kira-kira seperti itu gambaran dari prototipe desain yang telah kami buat. Kemudian di sini ada kegiatan tahap tes, di mana tahap tes ini usability testing, menguji prototipe dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Kemudian sistem usability scale ataupun SUS, metode penelitian standar yang digunakan untuk mengevaluasi kegunaan usability suatu sistem. Kemudian yang terakhir yaitu hasil pengujian. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Sairul. Terima kasih Mas Budi. Ya, di sini sudah tampil hasil daripada sistem usability scale SUS ataupun umpan balik terhadap penggunaan aplikasi gudang kami. Ya, di mana beberapa pertanyaan yang kami tuangkan di sini ada 10 pertanyaan. Yaitu yang pertama, saya berpikir akan menggunakan aplikasi gudang kami lagi. Lalu yang kedua, saya merasa aplikasi gudang kami rumit untuk digunakan. Yang ketiga, saya merasa aplikasi gudang kami mudah digunakan. Yang keempat, saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau tim perancang dalam menggunakan aplikasi gudang kami. Yang kelima, saya merasa fitur-fitur aplikasi gudang kami berjalan dengan semestinya. Yang keenam, saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten, tidak serasi pada aplikasi gudang kami. Yang ketujuh, saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan aplikasi gudang kami dengan cepat. Saya merasa aplikasi gudang kami membingungkan. Lalu yang 9, saya merasa tidak ada hambatan dalam penggunaan aplikasi gudang kami. Lalu yang terakhir, saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi gudang kami. Dari 10 pertanyaan ini, kita akan menampilkan hasil feedback dari pengguna. Ya, di sini sudah tampil dari responden 1, responden 2 sampai dengan responden 10, di mana dengan memberikan skor asli ataupun skor penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi di sini ada Q1, ini ada penilaian untuk pertanyaan pertama, Q2 untuk pertanyaan kedua, sampai selanjutnya dengan Q10 itu adalah pertanyaan yang tadi dilampirkan. Lalu yang di sisi sebelah kanan ini adalah skor hasil hitung, di mana skor ini semuanya dijumlahkan dan dikali 2,5, di mana hasil akhirnya memberikan nilai 75,5. Dengan hasil akhir ataupun skor rata-rata tadi, kesimpulannya perancangan UI UX aplikasi gudang kami menggunakan metode design thinking berhasil dilakukan. Lalu hasil evaluasi SUS sebesar 75,5 yang menunjukkan tingkat kepuasan pengguna pada kategori baik. 2 user persona berhasil diidentifikasi dan menjadi dasar perancangan solusi. Lalu saran untuk perancangan UI UX aplikasi gudang kami, ada tahapan empathize perlu diperluas dengan melibatkan pengguna dari beragam latar belakang guna menciptakan desain yang lebih inklusif. Selanjutnya, pengujian kegunaan juga sebaiknya diversifikasi dengan metode seperti SAQ dan UAQ untuk memperoleh wawasan yang lebih menyeluruh. Lalu yang terakhir, iterasi desain perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan umpan balik pengguna dan menerapkan teknologi serta praktek UI UX terkini agar aplikasi semakin efisien, aman, dan nyaman digunakan serta tetap relevan dan kompetitif di pasar. Baik, itu saja yang bisa kami presentasikan untuk hasil perancangan UI UX aplikasi gudang kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.